mengurangi rasa hormat. Juga para rektor universitas, para guru besar, saya juga minta maaf karena cukup banyak. Rektornya saja di sini rektor dan pimpinan 261. Jadi kalau saya minta maaf kalau saya sebut satu-satu, saya dimarahin oleh panitia. Tapi tentunya ini adalah sebuah kehormatan besar bagi saya untuk bicara di hadapan begitu banyak guru-guru besar. Saya selalu berpendapat bahwa para guru besar adalah orang-orang yang terpintar dari sebuah negara. Jadi kalau negara mau bangkit, negara mau maju, memang harus dimanfaatkan atau digerakkan potensi dan kemampuan dari kampus-kampus dari universitas. Saudara-saudara sekalian, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa bagi umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas segala berkah dan kebaikan yang diberikan kepada bangsa kita. Kita masih menikmati keadaan damai di tengah dunia yang penuh perang, pertikaian, kebencian, permusuhan. Kita bersyukur atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita bisa hadir pada acara Sarasehan Kebangsaan dengan tema Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia dalam rangka konvensi Sains dan Teknologi Indonesia. Ini adalah kehormatan yang besar bagi saya untuk bisa bertemu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya pernah bertatap muka dengan para rektor dari seluruh Indonesia, dan ini adalah keempat kalinya saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagai Presiden Republik Indonesia ini keempat kalinya. 2 kali di Istana Merdeka, 1 kali di ITB. Saudara-saudara, saya katakan tadi, bukan basa-basi, memang kenyataan demikian. Saudara-saudara yang menjadi guru besar adalah memang
orang-orang terpinter yang dimiliki bangsa Indonesia. Karena itu, setiap inovasi, setiap perubahan, setiap kemajuan di setiap bangsa selama peradaban manusia selalu berasal dari pemikir-pemikir yang terbaik. Semua perkembangan kehidupan manusia itu ditentukan oleh sains dan teknologi dalam arti yang luas. Dari kelompok-kelompok kecil manusia yang hidupnya berpindah-pindah mencari makan, akhirnya menemukan teknologi pertanian. Muncullah masyarakat-masyarakat agraris. Ratusan tahun, ribuan tahun perkembangan manusia. Sampailah kita di kondisi sekarang. Saudara-saudara, kita bernegara, kita berbangsa, tujuannya harus kita faham dan kita mengerti, yaitu untuk mencapai suatu kehidupan yang layak dan yang baik untuk rakyat kita. Itu tujuan bernegara. Semua adalah jalan menuju itu. Karena itu, saya sebagai insan, sebagai individu yang diberi kepercayaan oleh bangsa Indonesia untuk memegang kendali pemerintahan adalah tugas saya, adalah kewajiban saya untuk menghadapi dan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi bangsa kita dan mencari solusi terhadap kesulitan-kesulitan itu. Dan dengan demikian, saya dari awal sangat sadar peran dan penting para ilmuwan, para guru besar. Dan karena itu, kalau saudara simak, hampir di setiap bidang pemerintahan yang kunci, saya ikut sertakan profesor-profesor dalam posisi-posisi yang sangat menentukan. Saudara-saudara, salah satu ilmu kepemimpinan yang saya dapat dalam perjalanan saya adalah bahwa seorang pemimpin, seorang nahkoda harus, seorang nahkoda yang mau aman membawa kapalnya sampai ke tujuan, dia harus punya awak yang handal. Itu pelajaran kepemimpinan yang paling dasar. Kalau kita mau menang sepak bola, kita harus punya manajer yang baik, coach yang baik, pelatih-pelatih yang baik, tukang pijit yang baik, tukang bawa
minuman yang baik, dan kesebelasan yang terbaik, baru kita bisa jadi juara. Sama di semua bidang. It is not the technology, it is not the equipment, it is the men and the women behind the equipment. Ini yang kita sadari. Percuma kita punya pesawat yang paling canggih, pilotnya tidak handal. Jadi saudara-saudara, dengan kesadaran itu, saya sangat berterima kasih atas inisiatif konvensi ini yang mengikutsertakan sebuah sarasehan kebangsaan. Saudara-saudara sekalian, saya di hadapan saudara-saudara, saya ingin menyampaikan beberapa peranggapan saya. Selalu dalam setiap pertemuan saya menyampaikan ini, peranggapan. Saya berperanggapan kita semua di sini semuanya adalah anak Indonesia yang cinta bangsanya dan rakyatnya. Kita berbeda, pasti. Kita berbeda suku, kita berbeda agama, kita berbeda latar belakang, kita berbeda mungkin ideologi, kita berbeda sejarah, kita berbeda pengalaman. Saudara-saudara, ada apalagi profesi, ada yang dokter, ada yang insinyur sipil, ada yang insinyur mesin, ada yang insinyur pesawat terbang, ada yang ahli arkeologi, ada yang ahli antropologi, ada yang ahli bahasa, ada mantan tentara, ada pengusaha. Berbeda kita punya latar belakang.